Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Isna? Alhamdulillah semakin baik, semakin sehat, luar biasa Pak. Luar biasa. Syukur ya, kita sampai pada pendampingan 4 ini, kita masih dalam keadaan sehat, juga masih dengan semangat yang sama. Insya Allah Bu Isna bisa menyelesaikan seluruh proses program guru penggerak angkatan 10 ini dengan cepat dan sukses ya. Nah, sekarang Ibunya pada pendampingan 4 ini saya pertama sampaikan yang menjadi fokus pendampingan kita pada TI 4 ini, yakni yang pertama adalah tentang observasi kelas CGP, di mana saya PP di sini akan melihat bagaimana CGP tersebut itu menerapkan konsep yang sudah dipelajari pada modul sebelumnya, yakni tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional dan juga penerapan modul budaya positif yang nantinya itu akan lakukan di kelas nanti. Kemudian juga pada pendampingan 4 juga ataupun pada TI 4 ini juga ini akan ada juga penilaian observasi praktik pembelajaran. Pada penilaian observasi praktik pembelajaran ini nanti itu ada 3 tahapan yang akan kita laksanakan atau akan kita ikuti. Yang pertama, sebelum melakukan observasi tersebut akan ada percakapan pra observasi, kemudian ada juga percakapan pasca observasi, dan ini adalah merupakan bentuk penerapan modul 2.3 tentang teknik coaching seperti itu. Nah, kira-kira sampai di situ ada yang ditanyakan Ibu Isna? Belum ada Pak. Belum ada ya. Kita lanjut lagi Bu Isna untuk nah sekarang saya akan menanyakan kira-kira apa saja proses yang sedang berjalan selama 1 bulan terakhir ini, dan juga tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya dan hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Bisa dijelaskan? Terima kasih atas kesempatannya Pak. Terkait dengan proses, kemudian tindak lanjut yang sudah saya lakukan, selanjutnya pencapaian yang sudah saya lakukan 1 bulan terakhir ini. Pertama, selama pembelajaran pada modul-modul kemarin, ada beberapa modul yang sudah saya terapkan di dalam kelas karena memang pembelajaran kemarin itu berbenturan dengan kegiatan saya di dalam kelas, dan setelah saya menerapkan pembelajaran yang ada di modul-modul sebelum modul 3 titik ini, di situ saya menemukan beberapa banyak banyak materi yang telah membantu saya terutama dalam proses pembelajaran. Bukan cuma di proses pembelajaran, tapi juga di saya sebagai pribadi, saya sepertinya sudah mulai tahu bagaimana saya mampu mengembangkan kompetensi saya. Kemarin saya menemukan pembelajaran bukan tentang saya sebagai guru, saya berhadapan dengan peserta didik, tapi saya juga belajar bagaimana saya mengembangkan kompetensi yang saya miliki dengan mungkin pertama dengan praktek coaching. Itu sangat membantu saya. Kemarin saya hanya tahu sekedar coaching adalah orang yang ahli dalam bidangnya, kemudian memberitahukan pengalaman-pengalamannya kepada lawan bicaranya. Ternyata setelah menemukan pembelajaran di modul ini, saya paham ternyata coaching bukan sekedar memberikan ilmu atau memberikan pengalaman, tapi sama antara si coach dan si coach itu memiliki tempat yang sama, setara. Jadi hanya ingin mencarikan solusi
ternyata di dalam coaching tersebut. Nah, ketika saya mengetahui dan paham tentang sebenarnya apa itu coaching, kemudian saya mulai terapkan di diri saya, kemudian juga ke teman-teman rekan kerja. Selanjutnya, selain belajar tentang coaching, saya juga belajar tentang supervisi. Sebelum saya melakukan tindak supervisi, praktek kemarin supervisi, saya dilatih bagaimana cara mensupervisi seseorang. Nah, untuk apa itu supervisi? Kemarin saya hanya menyadari bahwa supervisi hanya memperoleh nilai saja, tapi ternyata di dalam supervisi itu merupakan bagian dari ingin mengembangkan seseorang melalui supervisi tersebut. Nah, tindak lanjut dari kemarin setelah pendampingan 3 di situ ada pembuatan RPP berdiferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Di situ ada beberapa koreksi untuk pembuatan RPP sudah saya perbaiki, di mana ketika mengintegrasikan sosial emosional di dalam pembelajaran, artinya di pembelajaran berdiferensiasi, kita harus melihat dulu yang bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ saya telah menemukan di pendampingan 3 ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu bukan modal-modalnya, kemudian konten-kontennya atau prosesnya, produknya diperbanyak, tidak. Melainkan kita harus menemukan kebutuhan belajar dari peserta didik. Di situ saya menyadari, oh ternyata memang benar-benar setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak harus memberikan soal yang berbeda-beda kepada peserta didik, tapi kita memberikan treatment atau bimbingan kepada peserta didik berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik tersebut. Kemudian saya sudah memperbaiki RPP tersebut dan insya Allah saya extend di hari ini. Saya berharap supervisi hari ini yang dibawakan di pendampingan 4 ini akan turut membantu saya dalam mengembangkan kompetensi saya, terutama dalam pembelajaran sehari-hari. Oke, baik sekali. Jadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Wisna tentang proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Bukan hanya proses saja, tapi juga beberapa aktualisasi ataupun implementasi yang merupakan bentuk penerapan daripada konsep-konsep yang sudah dipelajari pada modul dalam 1 bulan terakhir ini. Nah, sekarang dari apa yang sudah Ibu Wisna lakukan dan juga apa yang sudah Ibu Wisna pelajari, saya ucapkan terima kasih ya, dan saya berharap semoga konsep-konsep yang sudah Ibu Wisna pelajari ini memang benar-benar bisa juga diaktualisasikan dan juga bisa di-share juga kepada teman-teman atau diimbas ke teman-teman yang lain juga, gitu, supaya bukan cuma hanya kita saja yang tahu, minimal artinya kita juga dapat bisa mengembangkan orang lain seperti itu. Nah, berikut soal RPP yang kemarin ya. Kemarin saya sempat tegas bahkan ya sampaikan sebelum pendampingan itu harus mengirim RPP, dan itu memang prosedur yang juga ditegaskan ke kita, karena kemarin juga sempat kita ditegasi juga oleh BGP bahwa untuk perusahaan ini harus benar-benar menjadi prioritas. Olehnya itu saya juga akan meneruskan ya. Jadi kalau memang itu adalah merupakan prosedur, maka saya harus melakukan itu juga kepada CGP saya. Nah, saya memang sudah melihat PP-nya Ibu Wisna dan juga tidak banyak koreksi karena memang di pendampingan sebelumnya juga sudah melihat ya PP-nya. Nah, sekarang dengan RPP yang sudah Ibu Wisna buat, apakah Ibu Wisna siap untuk membawakan RPP nanti di kelas? Siap, sudah Pak. Siap ya? Sudah. Oke, baik sekali. Nah, oke. Sekarang Ibu Wisna ya, kita mungkin setelah percakapan ini kita akan lanjut pada percakapan
observasi, dan ini merupakan bagian dari kegiatan inti. Kalau di Pekanbaru kegiatan inti pendampingan itu kan terdiri dari tiga kegiatan. Ada dan saat observasi pembelajaran, dan pascanya itu. Nah, jadi kita di P4 ini sebenarnya merupakan merupakan bentuk kita dalam mengevaluasi CGP sejauh mana mempelajari tentang modul 2.3 tentang teknik coaching, dan juga merupakan tindak lanjut juga dari modul sebelumnya, yaitu tentang pelajaran yang berpihak pada murid. Nah, jadi ada dua modul yang nantinya yang akan kita lihat dalam observasi di kelas. Nah, baik. Oke, untuk percakapan hari ini kita akhiri dulu, nanti kita lanjut lagi dengan percakapan untuk observasi. Siap.